jurnal yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitologi, bukan dari kita, tetapi dari beberapa ahli yang dikutipkan dalam jurnal atau karya ilmiah ini yang ditulis oleh orang Kristen sendiri di karya ilmiah. Jurnal publishnya itu adalah STT Aletheia. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di situ ada pernyataan-pernyataan di jurnal dan di karya ilmiah ini bahwa ternyata Yesus itu adalah tokoh mitologi. Di antaranya para ahli yang mengatakan bahwa Yesus tokoh mitos itu adalah ada namanya kaum mitisis ya, mitisis yang disebutkan diungkapkan oleh kelompok, berada kelompok yang memang dari kalangan Kristen sendiri dan para ateis yang tidak percaya Yesus itu eksis secara historis. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok mitisis. Nah, dan ini ternyata kelompok yang bukan kelompok baru. Nah, Van Voorst mencatat bahwa argumen yang menolak eksistensi historis Yesus bisa ditelusuri hingga ke permulaan studi kritis terhadap perjanjian baru. Ia mencatat bahwa di akhir abad 18, beberapa murid dari Deis Inggris dan yang radikal, Lord Bolingbroke, mulai menyebarkan ide bahwa Yesus tidak pernah ada. Meski demikian, secara formal nampaknya pandangan ini mulai pada tahun 1790 ketika beberapa orang pemikir radikal dan masa pencerahan Prancis menulis bahwa kekristenan dan Kristus adalah mitos, ya. Bahkan ini tidak datang dari umat Islam. Artinya kita tidak terlibat tentang tuduhan bahwa Yesus itu tokoh mitos. Berbeda dengan Islam, Nabi Muhammad dikatakan tokoh fiktif justru dari orang murtad atau orang yang tidak suka dengan Islam, ya, agak berbeda ya. Nah, dua orang yang bisa disebut di sini ialah Constant François dan Volney dan Charles François Dupuis yang menerbitkan buku-buku tentang ide ini. Mereka berpendapat bahwa kekristenan merupakan gabungan dari mitos Persia dan Babel kuno, sehingga tentu saja Yesus dengan sendirinya juga adalah tokoh mitos belaka. Wow, ini bukan kata kita. Pandangan ini kemudian mengemuka di abad 19 melalui tulisan Bruno Bauer tahun 1809 sampai 1882. Jadi tahun 1800-an ada seorang tokoh bernama Bauer, ya. Orang pertama kali secara sistematik menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah eksis atau tidak pernah ada. Walaupun memang di kalangan sarjana Kristen ini adalah tokoh minoritas ya, tetapi tetap saja ada salah satu kelompok orang-orang yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Argumennya bahwa menyatakan Yesus itu adalah tokoh mitos. Nah, kemudian Bauer memulai karirnya sebagai sarjana. Ia sepakat dengan hampir semua sarjana bahwa ada elemen historis yang terpercaya di dalam Bible Injil. Sama seperti umat Islam bahwa memang ada hal-hal yang bisa dipercaya dalam Bible, tapi tidak semuanya. Akan tetapi riset yang dilakukannya kemudian membuatnya menjadi ragu terhadap historisitas catatan Bible di Injil. Ia akhirnya berpendapat bahwa Yesus bukanlah produser kekristenan, sama betul seperti umat Islam ya. Umat Islam tuh nggak perlu jadi profesor ya, tapi menganalisa aja dengan mempertanyakan epistemologi Bible itu mereka udah tahu bahwa kekristenan itu harus banyak dipertanyakan karena ya tidak jelas sumbernya. Kakak Asi, cek sound Kakak Asi gimana? Suaranya bagus nggak Kakak Asi? Kakak Asi oke nggak suaraku ya? Kakak Asi laporan. Thank you Kakak Asi. Nah, lanjut ya. Kemudian si Bauer ini sepakat bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus ini adalah tokoh mitologi. Nah, kemudian dia berpendapat Yesus itu bukanlah produser atau bukan orang yang asal sumber dari agama Kristen, tapi justru produk sastra dari kekristenan. Dia produk sastranya tuh, ya, sumber sastranya. Ada 3 hal yang mendasari konklusinya tentang teori Kristus sebagai mitos atau Christ myth theory, yakni pengabaian historis terhadap perjanjian baru melalui seperangkat tulisan yang ditulis dari tahun 18 sampai 40, 1855. Bauer menyerang nilai historis keempat Injil dan surat-surat Paulus dengan menganggapnya sebagai karangan seorang penulis abad kedua. Kurangnya catatan tentang Yesus dari penulis non-Kristen abad pertama, keyakinan bahwa kekristenan pada mulanya merupakan agama yang sinkretik dan penuh dengan mitologi. Setelah Bauer, pandangannya menolak eksistensi historis Yesus ini semakin merebak di mana-mana. Karl Marx, salah satu tokoh dalam dunia sosiologi ya, sosiologi kalau nggak salah ya, sebagai salah satu murid dari Bauer, meneruskan nosi Bauer tentang Yesus mitos ini dalam ideologinya Marxisme.
Di Belanda, beberapa anggota dari sekolah radikal Belanda Dutch Radical School juga mengajukan pendapat menentang eksistensi historis Yesus. Di Inggris, James M. Robinson menerbitkan buku Christianity and Mythology pada tahun 1900 yang menjadi buku pertama dan sekian buku lainnya yang ditulis untuk menyerang agama Kristen. Di dalam buku ini, ia menyerang kekristenan dengan cara menyerang historisitas pendirinya. Di Amerika, William Benjamin Smith tahun 1850 sampai 1934, profesor matematika di Universitas Tulane. Wow, banyak sekali profesor-profesor yang meragukan keeksistensian Yesus ya. Merupakan pendukung nosi ketidakhistorian Yesus. Sementara di Jerman, pandangan Smith diterima dan diperluas oleh Arthur Dries, profesor filsafat di School ya, beserta rekan-rekannya Albert Kolthoff dan Peter Jensen. Pada masa kini, nosi tentang Kristus mitos ini dibela oleh nama-nama seperti George Abel Wells, Early Doherty, Thomas Verena, Thomas L. Thompson, Michael Martin, Tom Harpur, Thomas Brody, Richard Carrier, Robert Price, serta berbagai nama lainnya. Dari sekian banyak penganut kontemporer ini, ada dua hal menarik yang bisa dicatat. Pertama, adanya beberapa orang Kristen di dalam kelompok mitos itu. Artinya orang Kristen sendiri ada yang percaya bahwa Yesus itu tokoh mitos. Wow. Dan ada kelompok ini yang dari mantan Anglikan dan Brody, seorang mantan imam Katolik Irlandia dari Ordo Dominican. Nampaknya orang-orang ini pandangan dari penulis jurnalnya, nampaknya orang ini menganut sejenis iman dan eksistensial. Gitu ya. Nah, hampir mayoritas pembela teori Kristus mitos adalah orang-orang ateis. Nah, ada yang ateis nih. Michael Martin, Richard Carrier, Robert Price, dan Richard Dawkins. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa semua orang ateis menganut teori ini. Seperti yang terlihat, setidaknya ada salah satu penentang teori Kristus mitos adalah Bart Ehrman, yang memang sudah percaya bahwa Bible itu tidak jelas. Suka kan gaya Bunda Gembala kan? Mengenal beberapa tokoh dan argumen mitisis. Di antara berbagai macam tokoh mitisis kontemporer, setidaknya ada 4 tokoh yang perlu dibahas di sini, yakni G.A. Wells, Tom Harpur, Richard Carrier, dan Robert Price. Selain karena ini tidak mungkin dibahas semua, kata si penulis jurnal, tapi juga menurut penulis jurnal, menurut dia bahwa 4 orang ini yang perlu dipertanyakan karena dia adalah seorang profesor Bible. Artinya dia memang mempelajari Bible dan dia profesor gitu ya. Dan inilah yang akan saya tunjukkan kepada kalian, bahwa ternyata pernyataan Yesus tokoh mitos itu bukan datang dari kebencian umat Islam, tapi justru dari pencarian umat Kristen sendiri yang adalah orang-orang terpelajar di kalangan mereka. Silakan kalian temukan jurnalnya yang dirilis oleh Sekolah Alitea. Di penulis jurnal ini membela keeksistensian Yesus, tapi dia justru membuka wawasan kita bahwa memang banyak tokoh-tokoh yang tidak percaya Yesus itu sebagai tokoh eksis, sebagai fakta historis. Ini dia dari Stefanus Kristianto, namanya Kristenable banget, pasti kalian tahu dia berpihak kepada Yesus. Tapi poinnya adalah dia menuliskan tokoh-tokoh yang ilmiah, yang profesor, doktor, yang tidak kaleng-kaleng, yang percaya bahwa Yesus itu tokoh mitos. Dan mereka itu rata-rata adalah profesor dan memiliki gelar PhD dalam kaidah Bible. Artinya mereka tuh kredibel, kapasitas dan kapabilitasnya itu sangat-sangat bisa ditemukan secara secara profile. Keren banget ya guys. And kita turunkan ini. Bagaimana dengan umat Islam? Nabi Muhammad itu pernah dituduh sebagai tokoh fiktif. Tapi yang menuduhnya apakah orang-orang terpelajar? Mari kita bahas dulu ya. Bukan berarti terpelajar itu ininya, tapi juga orang yang benci itu kita tidak perlu tanggapi karena itu kebenciannya. Mari kita lihat dulu siapakah tokoh yang menuduh Nabi Muhammad tidak eksis. Bentar ya. Pasti oten-oten pembenci ya. Nah, beberapa tokoh orientalis dan sejarawan kritis pernah menuduh atau meragukan bahwa Nabi Muhammad benar-benar eksis sebagai tokoh sejarah. Pandangan ini muncul terutama pada abad ke-19 dan ke-20. Nah, tokoh-tokoh yang disebut adalah Ignaz Goldziher. Walau tidak secara langsung menyebut Nabi Muhammad fiktif, ia sangat skeptis terhadap keaslian hadis dan sejarah awal. Artinya dia tidak langsung mengatakan Nabi Muhammad fiktif, tapi dia meragukan sumber-sumber hadis, dan itu masih debatable. Ulama aja dengan ulama lain debatable tentang beberapa hadis. Nah, masih oke lah ya kan. Henry Lemons,
Yesus. Yesuit Belgia menuduh biografi Nabi Muhammad penuh rekayasa. Tradisi belakangan ini masih tuduhan karena tentu harus ada bukti-bukti konkret dengan tuduhan itu. John Wassenberg menyatakan bahwa sumber Islam baru muncul di abad ke-8 sehingga eksistensi historis Nabi Muhammad dipertanyakan. Gak apa-apa dipertanyakan asal kita bisa mempertanggungjawabkannya. Patricia Kron, dan si Patricia ini kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad kemudian ada. Tadinya dia meragukan, tapi kemudian setelah mengkaji akhirnya dipercaya bahwa kalau nggak salah dia ada yang kemudian berubah pikiran. Christoph Lusenberg berpendapat bahwa Al-Quran awalnya teks liturgi Kristen. Oh, kirain dia menuduh Nabi Muhammad tidak eksis. Ternyata dia malah percaya bahwa Nabi Muhammad eksis, tapi malah menuduh Nabi Muhammad pengarangnya. Berarti dia tidak mengatakan Nabi Muhammad tokoh mitos atau tidak eksis. Christopher Lusenberg, Karl-Heinz Ohlig, dan Gerd Pun mengajukan teori bahwa Islam awal bukan agama dengan Muhammad sebagai nabi, melainkan gerakan Kristen berbahasa yang belakangan baru membangun figur Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus kita kaji. Apakah dia punya buktinya? Mari kita bahas. Masalahnya tentu tidak ada bukti. Kalau ada ya silakan aja. Mayoritas sejarawan modern tidak sependapat dengan pandangan Muhammad fiktif. Hampir semua akademisi kontemporer baik muslim ataupun non muslim menerima bahwa Nabi Muhammad benar-benar eksis dan termasuk tokoh historis atau tokoh sejarah. Karena ya memang masalah yang diperdebatkan adalah detail kehidupannya. Tapi yang paling penting adalah kita punya bukti bahwa Nabi Muhammad eksis sebagai tokoh dengan bukti-bukti arkeologis, dan ini masuk dalam fakta empirik. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau Uniriva bersemangat membahas ini karena Uniriva punya kajiannya dan datanya banyak sekali teman-teman. Oke, sekarang saya akan menunjukkan satu pendapat ahli arkeologi yang mengatakan Yesus tidak ada bukti arkeologisnya. Wah, Uniriva menyerang agama Kristen nih? Tidak. Saya tidak sepakat Yesus itu tokoh fiktif. Saya sepakat Yesus itu tokoh teologi karena dia dapat informasi tentang dia itu dari agama Kristen. Abraham, Musa itu juga tokoh teologi, bukan tokoh fiktif, bukan tokoh historis. Kenapa harus ada tokoh? Kenapa harus hanya ada 2 tokoh doang? Kenapa harus hanya ada 3 tokoh doang? Tokoh mitologi, fiktif, dan historis. Kan ada tokoh lain yaitu tokoh teologi. Harus hargai dong ilmu itu. Ya kan ada ilmu keteologian, yang gitu dong, jangan jahat. Nah, mari kita bahas tentang para ahli yang mengatakan memang Yesus tidak ada data eksplisit terkait tentang arkeologinya. Wah, itu kata siapa sih? Justru kata-kata ini saya temukan di sebuah situs yang membuktikan Yesus ada secara ilmiah. Ingat ya, si orang ini, seorang arkeolog ini ingin membuktikan Yesus itu ada secara ilmiah. Tapi dia juga yang mengatakan bahwa tidak ada fakta empirik terkait tentang bukti arkeologis tentang Yesus. Ini dia. Tes 1 2 3 terhitung. Oke. Nah, kalau kita bahas di sini ya. Bukti ilmiah keberadaan Yesus diungkap oleh arkeolog. Simpan penjelasannya. Dan bahkan dalam situs CNBC yang penulisnya berusaha membuktikan bahwa Yesus itu ada secara ilmiah, dan salah satu bukti dia bawa itu adalah pandangan dari Flavius Josephus yang juga tidak jelas sumbernya dari mana, karena Flavius Josephus sendiri tidak hidup bersama dengan Yesus, dan justru dia lahir ketika Yesus sudah 30 tahun terangkat ke surga, dan kemudian dia menjalankan kehidupannya ya paling bedanya 60 atau 50 tahun kemudian. Kita juga ingin tahu nih dapat dari mana dia dugaan tentang Yesus. Maka tetap aja sumber itu tidak jelas. Tapi menurut dia Yesus itu eksis. Masalahnya Yesus mana? Yesus Barnabas kah? Yesus bin Ananias kah? Yesus manakah? Karena Yesus palsu juga ada. Maka kita bertanya pada saat ini, Yesus itu bisa dikatakan sebagai tokoh atau oknum? Karena kalau dikatakan dia sebagai tokoh, maka dia harus terbukti ketokohannya. Kalau dia adalah sebagai oknum, maka dia hanya ditempatkan sebagai oknum, ya. Apa ini Bang Teku? Bang Teku kirim data apa sama aku? Aku buka dulu data dari Bang Teku. Salah. Oh, Bang Teku salah kirim. Oke lah kalau gitu nggak jadi. Aku buka. Nah, kalau begitu teman-teman sekarang, oke Bang Teku. Nah, sekarang kita baca pernyataan dari seorang ahli arkeologi yang mengklaim bahwa memang tidak ada bukti arkeologis tentang Yesus. Maaf, ini mungkin membuat teman-teman Kristen kecewa selama ini karena menganggap RK betul, karena RK mengatakan Yesus ada secara arkeologis. RK itu bukan profesor arkeologis ya, jadi dia banyak bohongnya gitu, karena dia juga bukan orang yang belajar. Tapi ini pernyataan datang dari seseorang yang adalah profesor dalam ilmu arkeologi. Oke, kita bacakan di CNBC-nya. Oke. Ini memang membuat kita sedih bersama ya. Teman-teman Kristen semangat ya, walaupun Yesus tidak dituliskan secara fakta arkeologis, tapi percayalah kalau Yesus ada sebagai Tuhan kalian. Masa kalian tidak ada Tuhan? Aku juga nggak mau kalian bersedih di situ ya. Aku cinta sama kalian.
I love you ya. Profesor ilmu perpustakaan di university. Oh, mungkin yang di TikTok pengen lihat ya datanya ya. Oke, yang di TikTok pengen lihat datanya. Baik, silakan dilihat di sini ya, dari CNBC. Di sini dikatakan bahwa profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi Review, Lauren Mikitiuk, punya pendapat yang tegas terkait sosok Yesus Kristus. Apa tegasnya ya? Apa pendapat tegasnya itu? Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologi soal keberadaan Yesus. Nah, jadi berhenti ya kalian berbohong kepada kami ya dengan mengatakan bahwa Yesus itu ada fakta arkeologisnya ya. Berhenti kalian, berhenti. Itu penipuan. Penipuan, jangan kami ditepo-tepo, tidak boleh ya. Nah, jadi ternyata memang fakta arkeologis tentang Yesus itu tidak pernah ada, saudaraku, tidak pernah ada. Jangan bersedih teman-teman Kristen, walaupun tidak ada ya. Bahwa teman-teman ketidakadaan Yesus dalam fakta arkeologis, saya sudah katakan, saya membantu kalian dengan membawakan diksi. Yesus itu bukan tokoh historis sayang, tapi Yesus itu adalah tokoh teologi. Karena kalau dia ada tokoh historis, dia harus ada terbukti secara empirik, secara kredibel, secara jelas gitu loh, dari bukti-bukti yang objektif bukan subjektif, begitu loh. Nggak bisa bang, tuku nggak bisa dibuka bang, tuku nggak bisa dibuka data itu tadi. Begitu ya. Nah, sudah ya. Sudah ada fakta-fakta yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan tokoh historis menurut beberapa kalangan para profesor yang tidak bisa dibantah begitu saja, kecuali kita punya data untuk antitesisnya. Dan ada profesor juga dari kalangan arkeologi yang menyatakan sikapnya bahwa memang Yesus itu tidak ada bukti empirik secara arkeologisnya. Seperti itu. Jadi percuma kalau kita tanya kepada orang-orang Kristen, mana fakta arkeologis tentang Yesus, tidak pernah ada. Sekarang bagaimana kita membuktikan Nabi Muhammad itu ada secara arkeologis? Wadidaw, kicau. Jangan sedih ya teman-teman Kristen. Aku tahu ini sangat berat buat kalian, tapi percayalah, walaupun aku ini bukan beragama Kristen, tapi aku tuh sayang kok sama kalian. Buktinya aku selalu beri kalian ilmu kan setiap hari. Aku kasih kalian data, ya kan? Itu tandanya aku adalah orang yang tidak membenci kalian. Justru aku pengen kalian itu tidak lagi menggembur-gemborkan klaim-klaim yang bombastis seperti Yesus tokoh historis, Yesus tokoh historis. Karena ya kalau kalian bisa membuktikan Yesus tokoh historis, ya monggo, nggak apa-apa, kita tunggu kok. Karena kita sangat terbuka dalam ilmu pengetahuan. Nah, Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa dia adalah tokoh yang eksis menurut jurnal ilmiah juga. Jurnal ilmiah yang aku bawa adalah dari ini teman-teman ya. Dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh ini, dia mengambil dari pernyataan Sean W. Anthony. Siapa dia? Tentu dia bukan orang kaleng-kaleng, dia adalah seorang profesor ya. Kalau nggak salah profesor atau siapa dia. Mari kalian pengen tahu kan siapa Sean W. Anthony ini? Sean W. Anthony ini adalah seorang ahli yang mempelajari tentang sejarah Arab ya. Sean W. Ini mana? Sean W. Anthony. Sean W. Anthony ya. Nih, jadi kita lihat nih Sean W. Anthony. Sean W. Anthony, PhD, Ohio State University. Who is he? He is the Ohio State University Columbus Department of Near Eastern Language dan Cultures Associasi Profesor. Fall 2013, Institute for Advanced Study, Princeton School of Historical Studies member and Andrew W. Mellon Fellow. University of Oregon, Department of History Assistant Professor. Educationnya the University of Chicago, AM PhD with honors Near Eastern Language and Civilization. Specialization Islamic Touch and Early Islamic Histories. Memang dia ahli membahas sejarah Islam. Nah, language-nya Arabic, Persian, Syriac, French, and German. Tunggu, nanti aku jadi profesor language Rifa, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Espanyola, dan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nanti tunggu aku ya. 3-4 tahun lagi ya, insya Allah kalau Allah izinkan akan ada karya ilmiah aku dari Profesor Rifayadi Putri, Profesor Doktor SOS gitu ya, yang mengatakan bahwa ternyata Nabi Muhammad itu terbukti tokoh historis.
Kemudian translation and critical edition, ini dia ya. Ada nggak baca ya? Oh, kalian nggak lihat ya? Si Miki Tiuk, si W Antoni ini ternyata kredibel dia. Dia memang pakar dalam kesejarahan Islam. Dan apa kata dia? Apa kata dia tentang baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudara, mari kita baca. Penjelasan mengenai historisitas Nabi Muhammad dijelaskan dalam buku Muhammad and the Empire of Faith, The Making of the Prophet of Islam karya Sean W. Antony, yang memberikan penjelasan bagaimana pembacaan kritis terhadap sumber-sumber non-muslim dari sumber muslim yang dapat memberikan pengetahuan pada historisitas Nabi Muhammad. Antony mengajak pembaca menjelajah bukti-bukti dan memberikan wawasan baru dari penulisan historis tersebut. Penulisan buku ini tidak hanya bersumber dari literatur sirah magazi, tetapi juga menggunakan Al-Quran, bukti epigrafi dan dokumenter dan arkeologi. Wow, ternyata dia membuktikan Nabi Muhammad secara arkeologi itu ada, teman-teman ya, dan ini masuk dalam fakta historis. Dan inilah yang dirilis oleh penulis jurnal, yang dirilis jurnalnya itu oleh Amsilatuna, jurnal bahasa dan sastra Arab, dan ditulis oleh Rosya Fatiatur Rahmah dan kawan-kawan dengan judul Historisasi Nabi Muhammad dalam karya sastra Arab, tinjauan historis dan naratif menurut Sean W. Antony. Terima kasih buat kalian yang telah membuat karya ini. Semoga Allah merahmati kalian sebagai bentuk kecintaan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW. Pembelaan kalian terhadap Nabi Muhammad yang dituduh fiktif oleh oten-oten penghujat seperti oten-oten laknat yang tidak berilmu pengetahuan sama sekali. Astagfirullahaladzim. Semoga kalian ditambahkan oleh Allah ilmu pengetahuannya, dimudahkan oleh Allah rezekinya, kakak Rosia Faitiatur dan teman-teman lainnya. Semoga yang mempublish ini juga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membuat pahala jariah dengan menerbitkan ilmu pengetahuan, bukan kabar-kabar hoax seperti kebanyakan saudara-saudara Kristen kita, ya, yang membenci Nabi Muhammad maksudnya. Oke, kalau begitu kita lanjut, teman-teman, kita turunkan data ini dan mari kita buktikan Nabi kita ada secara arkeologinya. Aku nih senang banget di sini. Pertama, kita akan tunjukkan fakta arkeologis bahwa Nabi Muhammad kita itu exist sebagai seorang tokoh peradaban, yaitu seorang nabi or Prophet Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada fakta historisnya. Pertama, kita akan tunjukkan prasasti keberadaan beliau. Dituliskan bahwa beliau sebagai messenger of Allah, Rasulullah. Di mana itu? Prasasti di abad ke-6. Oh really? Yes, the Dome of the Rock. Bahkan ini dikaji dalam buku Edinburgh Studies in Islamic Art, series editor Robert Hillenburg, The Dome of the Rock and its Ummah Mosaic Inscription. Keren banget ya Nabi kita ya. Nabi kita tuh emang keren banget gitu, sampai dikaji gitu secara historis, secara arkeologi tuh ada gitu loh. Bagi orang Kristen itu yang ada di komen di bawah, dia mengatakan saya gila, sama seperti Yesus dituduh gila sama keluarganya. Bagi umat Kristen, ilmu pengetahuan adalah kegilaan, tapi dogma dan doktrin adalah kebenaran. Itu terbiasa, mereka akalnya terbalik-balik ya. Kita kasih data, mereka bilang kita gila. Ketika Edis berkata penyalipan karya iblis, mereka bilang haleluya, hoba-hoba ya. Ini lucu sekali orang-orang Kristen yang ada di komen kita. Dari akun Obed ya, dia mengatakan begini teman-teman, otak separuh nggak mampu belajar kayak gitu, apalagi debat. Bayangkan teman-teman ya, saya seorang mahasiswi yang diakui oleh dekan saya sebagai orang yang cerdas. Prodi saya mengatakan saya cerdas, rektor saya mengatakan saya cerdas, MUI memberikan saya sebuah penghargaan, kemudian tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Idrus Romli, Buya Anwar Abbas, ulama-ulama lain mengatakan saya cerdas. Tiba-tiba ada orang Kristen bernama akun OB mengatakan saya ini orang yang tidak bisa belajar, katanya apalagi berdebat, kata dia. Tapi orang ini percaya bahwa penyalipan itu karya iblis, gara-gara Edis yang bicara yang nggak tahu sekolah di mana. Gila nggak teman-teman kita Kristen ini lama-lama teman-teman? Nggak, saya nggak bilang gila, saya bilang mereka itu adalah orang-orang yang kedoktrin dan memang tidak mampu berdiskusi dengan sisi akademik, sehingga yang ada adalah ad hominem. Argumen ad hominem itu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam wawasan ilmu pengetahuan.
ya. Dan teman-teman, kita lanjut aja, kita biarkan saja si akun Kristen di Komal saya, di Komal Yonatan Nandar ini mengamuk dan murka. Itu bukti kalau secara rasio mereka ketrigger tapi mereka tidak mampu untuk membantah. The Dome of the Rock ini membahas tentang bagaimana prasasti tentang The Dome of the Rock, dan kalian boleh baca apapun kesimpulan The Dome of the Rock ini adalah yang ilmiah ya. Di sini dijelaskan tentang bagaimana kemudian tentang Nabi kita Muhammad SAW juga. Nah, tapi poin saya adalah bahwa ini termasuk ke dalam prasasti, dan ini dipublish oleh CB51 Omega Fast Harvard, dari Harvard ya, Harvard Education. Oke. Dan kalian tahu ini fotonya ada. Kalian tahu prasastinya seperti apa fotonya ini. Kalian mau lihat, ini dia fotonya. Oke, ini fotonya. Ini dia inskripsinya. Aku akan tunjukkan kepada kalian yang di YouTube. Ini dari Harvard, dari situs Harvard. Aku baca dan kalian lihat ini fotonya. Oke, aku lihat dulu. Bukan yang ini ya. Kita lihat ini dulu. Oke, share. Nah, ini dia. Situsnya, di situ tertulis teman-teman, ada tertulis Nabi Muhammad Rasulullah di situ. Itu di situsnya tuh. Situsnya ada. Prasastinya ada. Ya, ini ada. Dan thank you banget buat kalian di Harvard yang telah mengkaji situs tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ini keren banget dan aku bangga banget sebagai orang yang boleh dikatakan bangga dengan keberadaan Nabi aku. Oh, mana ini? Untuk baliknya. Waduh. Mana tadi situsnya tadi? Oke, kita back. Nah, dan ini dipublish sama mana tadi? Dipublish sama Omega Fast Harvard Edu. Ya, ini kalau kita lihat ini situs dari mana ya? Omega, CB51 Omega, Harvard Edu, foto-foto Dome of the Rock interior, Dublin Core, title Dome of the Rock, description, this image taken from within the Dome of the Rock. Most of the image center on a complex mosaic. On top, however, we can see a Kufic inscription. Dome of the Rock interior CB51 Omega Acer October 2025, dan ini ada dipublish oleh Omega Fast Harvard Education ya, ada di sini. Nah, kemudian lanjut ya, ternyata Dome of the Rock ini prasasti yang juga dipublish oleh NU Library Guide to the Hisham Khatib Collection of Photography Print. Nah, ini foto-fotonya kalian bisa dapat ya. Dan ini masih juga dipublish oleh Q Digital Hub ya. Dome of the Rock, the mosaic covered arches supporting the roof above the ambulatories ya. Ini Qatar University teman-teman ya, Qatar University. Artinya foto terkait tentang prasasti tersebut itu kita bisa dapatkan di situs-situs manapun teman-teman ya, dan dipublish oleh publishing yang kredibel. Nah, sekarang ada salah satu tulisan dari Doctrina Jacobi Nuper Baptizati ya. Ini ada di Oxford Referensi, ada dokumennya, dan di sini ada pernyataan tentang nabi yang dianggap palsu. Artinya tokoh kenabiannya itu disebutkan walaupun si penulis sendiri itu menolak dia sebagai nabi, karena kita tahu memang Nabi Muhammad ditolak oleh orang Yahudi dan juga orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Nah, indoktrinasi Yakub yang baru saja bertobat, sebuah risalah bertanggal 634 Masehi ya, 634 ya, jadi di abad-abad pertama Hijriah lah, atau 640. Risalah ini berbentuk dialog semu, satu pihak mengajukan pertanyaan tanpa terlibat dalam diskusi antara seorang Yakub dan sekelompok orang Yahudi. Dalam prolognya, seorang pria bernama Yusuf mengaku hadir selama percakapan Yakub dengan orang-orang Yahudi dan telah menuliskannya selain Heraklius. Artinya Doktrina Jacobi ini tahu sumbernya dari mana, dari orang Yahudi yang berbicara pada waktu itu, dan namanya pun disebutkan. Kalau Flavius Josephus kita nggak tahu dapat dari mana info tentang Yesus. Tacitus kita juga nggak tahu sih ya, dia dapat informasi tentang Yesus dari mana. Sementara Doktrina Jacobi ini tahu dapat informasi dari seseorang yang bernama Yakub, yaitu orang Yahudi. Nah, dia menyebutkan nama George Kartago dan masuk akal untuk menduga bahwa risalah tersebut dibuat di Afrika. Akses ke seluruh konten di Oxford Referensi memerlukan langganan. Jadi kalian kalau mau dapat akses, kalian harus langganan dulu sama akses kamus Oxford dan Tamizantium atau Doktrin Jacobi ini. Aksesnya kalau kalian mau silakan kalian dapatkan. Begitu juga dengan sejarah dari Sabeos. Sabeos ini adalah histori yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW ya, dan kita tahu bahwa kita masih bisa mengkritisi kok informasi-informasi seperti ini. Aku bacakan situsnya dari atalus.org ya.
Oke, aku bacakan kata pengantarnya teman-teman. Sejarah Sebeos adalah dokumen abad ke-7 yang sangat penting bagi studi Armenian dan Timur Tengah abad ke-6 hingga ke-7. Selama periode inilah ketika Iran dan Bizantium merebut kendali atas dataran tinggi Armenian. Oke, yang di YouTube mungkin kalian belum lihat. Ini dari Atalus ya, dari Atalus. Kalian mau lihat publishingnya dari Atalus. Kalian boleh cross check Atalus itu apa sih publishingnya, kredibel atau tidak. Kalau kalian bilang ini nggak kredibel ya kalian bawa antitesis lah. Nah. Sejarah Sebeos ini adalah dokumen abad ke-7 yang penting bagi studi Armenian dan Timur Tengah pada abad ke-6 hingga ke-7. Selama periode ini, ketika Iran dan Bizantium berebut kendali atas dataran tinggi Armenian, budaya Armenia menjadi lebih individual, independen, dan berciri khas nasional. Meskipun Sebeos memfokuskan perhatiannya terutama pada kaum awam dan urusan bangsawan Armenian, juga memberikan informasi yang luas dan berharga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat tentang tetangga Bizantium, Iran, dan di antara orang-orang Arab. Para ahli Bizantium akan menemukan informasi faktual dan anekdotal tentang masa pemerintahan Kaisar Maurice 582 sampai 602 sampai Theodosius rekan Kaisar 590 sampai 602, Phocas 602 sampai 610, Heraklius 610 sampai 41 dan para penerusnya setelah Konstan II 641 sampai 68 termasuk perang mereka melawan Iran di timur dan Gad di barat. Para ahli Iran akan menemukan informasi tentang pejabat seperti Hamaras, Purtipan, Marzpan, Atikan, segala macam ya. Dia menuliskan semua. Sayang selain literatur kanonik dan geografi serta beberapa prasasti tidak ada sumber sejarah Armenian lain untuk periode abad ke-6 hingga ke-7. Nah, kemudian kita lihat juga teman-teman, mari kita bahas di sini. Oke, wait. Mana ya? Nah, oke, ternyata ini juga menceritakan tentang dinasti Sasania memiliki keaslian kontemporer. Catatan Sebeos tentang pemberontakan Bahram dan Choben dan uraian tentang hari-hari terakhir dinasti Sasania memiliki keaslian kontemporer. Selain itu, Sebeos menceritakan kelahiran dan kebangkitan Islam dan memberikan informasi yang tidak biasa tentang nasionalisme Yahudi, Khazar dan Kaukasus Utara dan Kusan di perbatasan timur laut. Dan kalian tahu terkait tentang kelahiran Islam ini, dia mengkaitkannya dengan nabinya umat Islam itu Muhammad SAW sebagai tokoh yang memang membawa peradaban Islam. Artinya memang walaupun orang yang tidak beriman kepada Islam pun tidak bisa membantah keberadaan tokoh peradaban ini sebagai seorang nabi, walaupun dia tidak menerimanya sebagai nabi. Nah, kemudian kita baca dia menggambarkan aktivitas Kat Ogikoi Armenian, upaya Bizantium untuk memaksakan Kalsedonisme pada orang Armenian, upaya Iran untuk memaksakan Zoroastrianisme pada orang Armenian, Kristianitas di Iran, dan penyebaran Islam. Oke, ini dia kontroversi lain melingkupi karya sebelumnya ditambahkan pada semua manuskrip sejarah abad ke-7 yang masih saat ini tuh masih diragukan. Adalah perdebatan apakah ini terdistorsi atau tidak. Yang penting kalau disetarakan dengan catatan Flavius Josephus lebih tinggi lah kadar kualitasnya. Kenapa? Ya Flavius kan nggak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Stephen J. Shoemaker, The Death of Prophet, The End of Muhammad's Life, and the Beginning of Islam. Ternyata dikaji ya secara ilmiah. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa ada lagi Paleo-Arabic inskripsi. Ada inskripsi on rock di atas batu was made by Prophet Muhammad's companion before he converted study fine. Di sini ada salah satu prasasti yang ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad sebelum dia memeluk agama Islam. Before ya, he convert study finds. Ini kita lihat, kita transit dulu teman-teman. Dan tahu nggak kalian publishingnya ada Life Science. Wow, Life Science mempublish tentang prasasti yang bertuliskan sahabat Nabi Muhammad, yang dituliskan sahabat Nabi Muhammad. Dan ketika dikatakan ini sahabat Nabi Muhammad, pastilah orangnya ada, eksis dong sebagai Nabi Muhammad. Yang dongeng itu pengajaran tentang Yesus teman-teman ya. Martin Oki yang dongeng itu adalah ini. Sorry Martin Oki ya, aku harus menjawab kamu karena kamu menuduh saya berdongeng. Baik, untuk menjawab kamu saya tidak perlu menghina kamu, cukup saya tunjukkan data bahwa ternyata di dalam kitab kamu itu ada dongeng yang diajarkan oleh Paulus ya. Pertama, kamu harus tahu dulu bahwa di dalam agama kamu Timotius mengajarkan untuk menjauhi dongeng, tapi pada faktanya pendiri agama kamu yaitu Paulus justru membawa dongeng dalam pengajarannya. Saya kasih kamu dua data ya, dan ini terdapat dalam kitab kamu sendiri, bukan dalam tuduhan kami umat Islam. Pertama, dongeng itu seperti ini. Kamu harus bisa mulai belajar membedakan dongeng dan mitologi dan juga fakta. Dalam 1 Timotius pasal keempat nomor 7 sampai 8, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng. Di sini dilarang untuk membawa dongeng dan takhayul ya. Tapi ternyata kalau kamu lihat di sini dalam 1 Korintus pasal 10
Nomor 4, ini kata pentafsir ND, ternyata ini dongeng. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ini dipublish oleh alkitabsabda.org. Jadi ini yang disebut dengan dongeng, saudaraku. Jangan memfitnah saya membawa dongeng, saya bawa jurnal loh, bawa situs-situs yang dari Science loh, dari Harvard loh. Kok saya dituduh sebagai pendongeng? Saya bawa situs dari Oxford, Harvard Science, dari Qatar University. Saya dituduh dongeng. Giliran ilmu pengetahuan dikatakan dongeng, giliran dongeng dikatakan ilmu pengetahuan, kebalik-balik ya logikanya umat Kristen ya. Lucu sekali kawan-kawan Kristen kita ini. Lanjut, kita abaikan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Life Science. Prasasti Paleo Arab di batu dibuat oleh sahabat Nabi Muhammad sebelum ia masuk Islam. Menurut sebuah studi, tulisan ini merupakan prasasti kedua yang dikonfirmasi dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia datanya, saudaraku. Kalau ini dongeng ya bantah aja, jangan kejang-kejang di bawah. Nih, dipublish oleh Life Science ya, Life Science Arkeologi Paleo Arabic ya. Dan ini kalian boleh lihat nih, prasasti Paleo Arab di batu dibuat oleh sahabat Nabi Muhammad sebelum ia masuk Islam. Ini dia prasastinya, ada fotonya nih. Nah, batu besar dengan dua prasasti Paleo Arab. Prasasti paling atas kemungkinan besar dipahat oleh Hanzalah bin Abi Amir, seorang sahabat Nabi. Sebuah prasasti Paleo Arab pada sebuah batu besar dekat sebuah masjid terbengkalai di Arab Saudi kemungkinan besar diukir oleh Hanzalah bin Abi Amir, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, menurut sebuah studi baru. Meskipun banyak prasasti dari masa-masa awal Islam telah diketahui keasliannya, masih belum terkonfirmasi kecuali satu prasasti di wilayah Al-Bahah, Arab Saudi, yang dapat dikaitkan dengan sahabat Muhammad SAW yang kemudian menjadi gubernur di Mekah. Prasasti ini yang dianalisis para peneliti dalam sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of Near Eastern Studies ya. Ini dia jurnalnya. Ya, kalian nggak ngerti jurnal sih, RK aja nggak bisa bedain jurnal sama buku. Ini dia Paleo Arabic Inscription of Companion of Muhammad. Ditulis oleh apa? The University of Chicago Press Journal. Hantu blau. Ini data. Waduh, Nirif apa gitu banget ngomongnya. Iya. Aduh, Nabi Muhammad ada prasastinya, Yesus ada nggak prasastinya? Minimal apa gitu, tulisan Yesus sama Syiah gitu. Ada nggak? Ada. Tapi kalian nggak mau menerima bahwa ada makam di Talpiot yang dituliskan tentang nama Yesus bin Yusuf. Tapi mayatnya ada di situ. Kalian nggak terima karena kan kata kalian dia lari ke surga. Coba kalian jujur menerima yang ada di Talpiot itu adalah Yesus. Pasti Yesus punya prasastinya ya. Nah, ternyata ini dipublish oleh The University of Chicago Press Journals, Paleo Arabic Inscription of a Companion of Muhammad, Ahmad Al-Jalad, The Ohio State University. Item sedikit, insya Allah nanti aku jadi salah satu peneliti tentang historisasi Nabi Muhammad SAW, dan aku akan berada di kampus-kampus Eropa yang kampusnya Kristen, di mana mereka tak mampu lagi untuk membantah argumenku, sehingga mereka akan terpaksa mengatakan, iya betul, ternyata Nabi kamu ternyata terbukti ada secara arkeologi sebagai tokoh peradaban, sementara Tuhan kami tidak ada fakta arkeologisnya. Mana tahu nanti ditemukan paku Yesus ya, baru nanti berubah menjadi tokoh historis ya, begitu. Di sini dikatakan bahwa adalah pokoknya udahlah dikaji gitu ya, ada gitu ya, ini dikaji bener, dipublish ya. Aduh, sedih banget jadi Kristen ya. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak usah sedih, kalian harus percaya dan imani, karena Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah segala sesuatu yang diharapkan dari apa yang tidak kalian lihat. Jadi nggak perlu kalian lihat Tuhan kalian dulu ya, bahwa memang iman itu harus iman buta gitu. Dan kita lanjutkan teman-teman ya, bahwa ternyata Nabi Muhammad ini juga terbukti secara arkeologis ada, karena memang dia sebagai tokoh, sebagai prophet atau sebagai seorang rasul. Terbukti dari mana? Dari picture coin yang ada di Middle East Eye. Kalian tahu yang mempublishnya apa? Ini yang mempublishnya adalah Middle East Eye ya, Middle East Eye Net Discover, Middle East Eye Net Discover koin ya. Koin bertuliskan Rasulullah Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Then in the picture some of the first coin used by Muslim in the 7th century Arabia.
Ya, ini ada nama Nabi Muhammad. 5 koin langka ini menceritakan sejarah ekspansi Islam dari Jazirah Arab dan memberikan bukti sejarah penting bagi lahirnya mata uang Islam murni dari staf MEE. Ya, teman-teman jangan sedih, jangan sedih. Koin-koin ini telah bertahun lebih dari 1 milenium sejak dicetak. 5 koin dari abad pertama Islam ini menunjukkan bagaimana peradaban baru ini mengadaptasi mata uang dari kerajaan yang ada dan kemudian mencetak koin Islam mereka sendiri yang unik. Kini koin-koin ini lebih berharga dari sebelumnya. Ya, ada tertulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Ya, ya kalau kalian tuh yang adanya bukti arkeologis tentang salib, iya ada. Kalau salib mah ada banyak, tapi masalahnya kan nggak ada Yesusnya gitu. Oke, dan kalian juga akan menemukan sebuah dokumen papirus atau parchment Ostraka etc. Ya. Kita baca di sini bukti keberadaan Nabi Muhammad sebagai pembawa Islam tidak bisa diragukan lagi karena hanya dia tokoh otoritas pertama yang membawa Islam ya. Nah, kita baca di sini dokumen papirus. Papirus Arab seperti papirus dalam bahasa lain berisi dokumen, surat, catatan, tanda terima, jimat, dan bentuk-bentuk petunjuk tekstual dan terkadang non-tekstual lainnya yang tidak pernah disusun dan bertahan lama. Tidak seperti misalnya manuskrip Al-Quran yang dibuat dengan indah yang dimaksudkan untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Papirus adalah bahan yang cukup murah yang dapat digunakan untuk membuat catatan, menulis surat, dan lain-lain. Kelangsungan hidup papirus tidak disengaja dan tidak sistematik. Dan kalian tahu tidak, salah satu bukti konkret yang tidak bisa dibantahkan oleh semua manusia di alam semesta ini adalah dokumen Al-Quran yang memang terbukti setelah uji karbon itu ada di abad pertama Hijriah Nabi Muhammad SAW. Dan tentu di dalam Al-Quran tersebut manuskripnya menuliskan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul alias tokoh peradaban. Kalian punya nggak? Jangan nangis lah, kalian nggak punya. Bahasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Arabic Papyrology Database telah membuatnya sedikit lebih mudah untuk menemukan papirus yang dikatalogkan. Karena dalam basis data ini Anda mencari menggunakan kata kunci, menemukan papirus pada topik tertentu yang disimpan dalam koleksi yang berbeda. Namun banyak papirus Arab sama sekali belum dikatalogkan dengan benar, apalagi diedit dan terjemahkan. Namun pada masa papirus disusun, orang-orang telah menetapkan mana nih? Ini apa nih? Ini data apa ya? Kita lihat nih. Tentang situs. Meskipun proyek digitalisasi berskala besar merupakan hal yang baik, hal ini juga mempersulit pelacakan perkembangan terkini di lapangan. Dengan mencantumkan basis data penting dan sumber-sumber lain, situs web ini bertujuan untuk membantu para cendekiawan di bidang Islam awal timur dan dekat akhir kuno. Pokoknya, oh ini dia di papirusnya. Ini salah satu papirus nih. Tapi aku belum dapat penjelasan nih. Papirus ini surah apa, Quran surah berapa, ayat berapa atau apa gitu. Nih ya, nih portal nanti kita bahas, nanti kita cross check lagi guys, karena kita butuh informasi terkait tentang situs ini. Oke, lanjut. Apalagi ya? Kayaknya udah deh ya. Ada prasasti, inskripsi, dokumen, koin, peradabannya. Kayaknya cukup deh ya. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah tokoh historis, tokoh peradaban. Kita sapa tamu kita dulu. Halo Herman Letumairisa. Boleh bertanya, kalau awam boleh menjelaskan, kalau kredibel secara ilmu pengetahuan. Silakan. Halo Herman. Oke teman-teman yang di YouTube, aku pindahkan kalian melihat profile dari TikTok Nandar ya sekarang ya. Kalian akan tonton aku di TikTok. Ini lampir ini saya lihat dia sama RK babak belur, dia bisa jawab. Ini lampir yang ada RK di RK selalu membuat nih lampir ini babak belur, dia bisa jawab. Gak ada data yang bisa disampaikan, malampir. Jadi jangan bacot. Data apa yang tidak saya kasih? Iya, histori tentang Nabi Isa kan kamu gak bisa jawab sama RK. Terus kamu banyak. Ya karena Nabi Isa bukan tokoh histori. Sama RK kamu gak bisa, gak ada apa-apanya. Giliran gak ada RK, kamu cuca seperti malampir yang lagi berteriak di atas pohon kapok gitu aja. Suaranya. Ya karena Nabi Isa bukan tokoh historis.
Iya kayak perempuan. Enggak, memang Nabi Isa bukan tokoh historis. Kenapa harus ada bukti empirik tentang Nabi Isa? Karena dia memang bukan tokoh historis. Oh, ini orang Kristen ini gagal ginjal atau gagal otak. Nabi Isa itu bukan tokoh historis. Yang mengatakan bahwa Isa tokoh historis si RK sendiri. Saya tidak pernah mengatakan Nabi Isa tokoh historis. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Bunda Maria, bahkan Tuhan kalian itu bukan tokoh historis karena nggak ada fakta arkeologisnya. Lah, kenapa minta bukti ke saya? Minta bukti sama RK lah. Secara arkeologis ada nggak fakta kalau Tuhan kalian ada? Saya tidak pernah mengatakan Nabi Isa tokoh historis. Kenapa saya harus membuktikan bahwa Nabi Isa ada tokoh historis? Kalau yang kalian minta bukti itu adalah klaim bombastis. Contoh, Yesus adalah tokoh historis baru. Mana buktinya? Kecuali saya pernah bilang Nabi Isa itu adalah tokoh historis baru, kalian minta mana fakta historisnya? Lah, saya kan nggak bilang Nabi Isa tokoh historis. Yang saya bilang itu satu-satunya nabi dalam agama Semitik yang bisa dikatakan tokoh historis adalah Muhammad ibnu Abdullah. Tidak ada lagi nabi yang bisa dikatakan tokoh historis menggunakan basic data arkeologi. Tidak ada satupun kecuali Nabi Muhammad. Yang lain itu adalah tokoh teologi. Karena memang mereka tidak secara empirik, secara arkeologis ditemukan fakta-faktanya. Kalian belajarlah fakta-fakta itu apa, fakta sebagai sejarah, fakta sebagai ilmu, fakta sebagai informasi. Ngertilah, masa nggak ngerti sih? Ngerti dong fakta teologi itu apa maksudnya, fakta-fakta yang dituliskan oleh kitab suci yang dianggap absolut kebenarannya dan mutlak. Kalian lama-lama orang Kristen ini betul-betul botol menahun begitu ya, dungu akut banget ya. Udahlah dungu akut pula dungunya lagi. Lucu kan? Kalian sama aja kayak bilang Ripa tidak mampu membuktikan kalau dia laki-laki, padahal dia adalah perempuan. Kan PA, dungu akut, dungu berkepanjangan gitu loh. Kalau dungu tuh jangan berkepanjangan lah. Boleh dungu tapi jangan maksimal. Dungu sedikit aja. Ngapain banyak-banyak dungunya? Merusak peradaban seperti abad kegelapan dulu. Mau ngeludah kan nih? Apa Nandar? Mau ngeludah nggak? Mau aku mau banget. Ludah. Waduh, udah gak ada orangnya. Udah nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini data busuk kok pakai HP. Atau kalau enggak aja berdua sekarang berangkat jam tadi tuh suruh jam 2 Jadi bareng kakak kan Bang Hadi juga sama Pak. Telepon Bang Hadi. Jerry udah sendiri kena muka. Ajak Minang hama. Kenapa Minang jadi hama? Ripa, kenapa? Kau orang Minang. Orang ngatain diri sendiri. Minang hama. Nah dia orang Minang. Bang Hadi akan sambungin dulu Bang Hadi. Tunggu gue naikin akun satu lagi buat ngomong. Jam 1 berangkatnya. Oh, nggak diangkat lagi. Bentar gue pakai akun satu lagi ya. Iya, Bunda ya. Nandar, teku turun ya. Aku dengan Riva dulu ini. Halo. Kok bisu? Meong. Kok ada suara ya? Ya, ada apa ya nih? Nandar sama teku turun dulu, aku dengan Riva dulu ini. Turun aja kau ya. Kami di sini bukan tempat mesum ya. Kalau orang-orang mesum kayak kau turun aja. Kau masuk ke neraka jahanam aja kau mesum. Otak kau kotor. Orang Kristen itu rata-rata kenapa sih kalau lihat aku kalau nggak birahi, kalau nggak mencaci gitu? Pak si Ripa sudah kena tak sisa dikubur, saya suka main penjudi. Minang penjudi. Apa disisa dikubur.
Aku bareng sama Bang Teguh ludahnya. Aku sama Bang Teguh ngeludah aja kompak loh kami umat Islam nih yang ngeludah. Kalian Kristen menghujat aja nggak kompak. Kami loh sebagai orang Islam ngeludah aja kami kompak loh. Pas nadanya deringnya sama. Bareng lagi ceknya. Ini kedua matanya sih apa aja. Satu ludah aku, satu ludah Bang Teguh. Di mulutnya ludah Nandar. Bang, kayaknya dia suka loh bang, dia menikmati loh bang, dia suka loh bang, udah kita bang. Kena sisa di kubuan, no, apaan lu berikan ke pipa, kena sisa di kubuan, ubi judi. Bang, tapi lucu. Bang, coba bentar bang, aku mau dengar omongan dia bang, biar. Coba. Aku coba pengen dengar dia ngomong apa gitu, sekali. Bang, kita kasih kesempatan dia ngomong dulu. Coba sini. Ketagihan ya kena ludah ya. Iya ketagihan ya kena ludah aku. Ya coba. Ya gimana? Itulah Ripa. Kan kau kan bapak kau pejudi. Karena meninggalnya kan udah bagus itu. Gimana bapak aku masih hidup. Udah meninggal dia. Nanti kan meninggal kan dosa bejudinya di mana? Susah itu mesti ada orang yang berani kan untuk nebus dosa bapak nanti kan. Ya kan? Salah info dia. Kan ditembus nanti sama Rifa, saya pakai anak lo Rifa 5.000 Pak. Rifa, pakai anak lo apa 5.000? Aku lagi pengen sunnah Rifa. Papa, aku lagi pengen pakai anak kecil Rifa. Anak kau bisa nggak? Oh, 5.000 bayar 5.000 dia lah. Mantek kan lagi birahi dia bang. Orang Minang kan murah, 5.000 bisa anak Rifa. Anak kau Pak, dipakai lah Pak. Aduh lagi orang Minang. Lagi sange mana aku Rifa? Jual anak kau. Lagi sange dia. Dipakai lu Rifa. Pak. Nah, amak kau lah Pak. Anak kau kan ada. Amak kau lagi pakai Rifa. Amak kau. Panas dia. Amak kau lagi pakai Rifa apa ada? Oh dia naksir sama mama aku. Oh jadi cinta. Jadi teman-teman dia ditolak cintanya sama mama aku. Jadi dia birahi sama mama aku. Mama dipakai lirik kepada baalah dari 5.000 bayar 5.000. Dapat baalah nak. Kan murahnya. Tuh kan. Daripada mati tidak berguna mak kau Rifa. Ya kan dia Rifa. Nah, jadi si Jerry ini teman-teman dia udah pindah jadi Kristen sejak kemasukan Pneuma dia jadi gini teman-teman. Birahi sama anak kecil. Birahi sama mama aku. Jadi gitu ya. Aku. Yo kan. Tuh kan. Tuh. Enak kan? Jadi teman-teman ya. Apa kalau jadi Kristen tuh teman-teman dewa Rifa. Ini ada kenapa? Kau diam di tenggu, kau tamu orang di tenggu, Tenggu, kau berani sama gua, pijak kau sini kau, aceh sampah kau. Jer, kenapa? Ada masalah apa kau, Jer? Minang yang diserangnya Aceh pun diserang sama dia. Ada masalah apa, Jer? Ada apa? Ada masalah apa kau? Temakan pribadi apa? Kau bisa mau kejap apa kau? Ongkem kau? Enggak kau kenapa? Jerry, kenapa, Jer? Ongkem, cepat ongkem kau, cepat binatang kau. Bapak-bapakmu sama Tuhan pun kau datang ke depan aku pijak-pijak bapak kepala batang lehernya, Jer. Rifa, pakai emak kau dulu Rifa. Kenapa? Masih ada gula nih pakai enak. Kenapa? Jadi kenapa sama orang Aceh, sama orang Minang. Pakai lama kau Kenapa? Jadi kenapa, Jer? Ada masalah apa? Nggak dapat uang donasi dari Kristen. Ikut. Iya. Dapat donasi. Sejak jadi Kristen kok kayak gini. Kau udah dibaptis kau. Tanggung jawab itu uang donasi kau di. Nih orang Kristen. Indonesia Orange itu kau pakai, jangan kau pakai. Kalau udah kelaparan kirim rekening, mau kirim. Nomor rekening. Kasih nomor rekening, Jer. Biar jangan gonggong terus. Ini gonggong terus nih. Kenapa ini? Rifa punya kau kirim lah. Udah makan belum hari ini? Kenapa ini laki-laki korban diusir sama bininya? Kenapa ini? Kenceng ya, laki-laki korban diusir bini. Kontol, duda anjing. Marah sama gua. Kalau ketemu gua lu marah mulu lu. Duda anjing. Laki-laki yang diusir sama bininya yang gak punya harga diri, yang gak mau membiayai istrinya yang seperti ini, diusir sama istrinya. Dapat ku Jakarta ku pijakan. Aku udah dapat alamat lu diusir. Udah dikasih rumah kau datangi malam ini. Pakai lu dimasukin ke kantong kresek, dibuang sama bini lu, diusir. Sakit hati lu ya.
Sakit hati lu Pecahkan ya. kepala kau Nangis lagi. dia. Kau tuh Ngancol. jangan santai anjing. Kau Nangis tunggu dia. di rumah kau malam ini. Kau pecahkan kepala. Kalau digenangin air di dada lu, Jer, kenapa nangis Jerry? ikan cupang bisa hidup di Jangan dada lu. santang. Kau jangan kabur kau. Marah, Lihat kau. ngamuk. Ku matikan kau malam ini. Belek kau kian Gak usah santang. marah-marah kau dada cekung, gak usah marah-marah. Itu kalau digenangin air, ya digenangin air di dada lu, terus nanam ikan cupang itu hidup. Ikan cupang hidup, dadanya cekung dia. Ini aneh ya. Sejak jadi Kristen kenapa dia jadi begitu ya? Penuh dengan kata-kata Kristenisme banget ya. Kenapa ya? Saudara-saudara Kristen bisa dibantu nggak untuk dibaptis ulang itu? Kayaknya baptisnya salah deh. Kesurupan sama dia. Iya, oke. Sebentar ya Kokolim ya dan yang lain ya. Himbauan, Saya turun lagi ya, himbauan. nggak ada lagi si TBC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Assalamualaikum. Pengumuman buat teman-teman Kristen yang ada dimanapun, tolong selamatkan Kristen satu itu yang murtad menjadi Kristen tapi dibaptisnya kayaknya salah. Tolong mungkin baptisnya besok pakai baptis ala Kristen aja. Mungkin kemarin pakai air ludah orang mungkin. Jadi ya dia kayak gitu ya. Masa kalian menyelamatkan orang nggak mampu sih? Udah jadi Kristen kok begitu sih dia? Hah? Sejak jadi Kristen kok jadi begitu ya? Dulu waktu jadi Syiah nggak buruk-buruk banget lah, walaupun tetap menghujat ya waktu jadi Syiah ya. Kenapa setelah jadi Kristen jadi tambah parah? Apa karena pneuma, hogios? Jadi kenapa? Aku teriak-teriak tadi loh, kocak teriak-teriaknya. kayak dia jadi lawanku ya, buang-buang waktu lah. Iya. Kita nggak ngelawan dia bang. Kita cuma mempertontonkan. Pertama, karena jadi Kristen dia membenci suku Minang, dia benci Aceh, dia benci Islam, dia benci Nabi Muhammad, dia benci. Coba, kenapa setelah murtad seperti BAB, orang-orang seperti si Papa Jahat ini, kenapa makin brutal, makin keji ya? Padahal kan Kristen itu kan agama kasih ya. Harusnya kan ketika dia menjadi Kristen dia lebih santun daripada waktu jadi. Nah ini pembuktian bahwa lihatlah dari buah perbuatannya teman-teman ya, begitu. Ya baik, kita sapa dulu ada Chris Francia. Shalom semuanya, shalom. Si TBC naik. Si TBC gua naik kamu ekor dulu. Gua pecahin malu. Iya. Ini kita saya mau ngapain ya? Mau ini Pak. Kalau gimana ya udah.